Oke, jadi akhir-akhir ini kalau kalian lihat saya sering banget pakai kacamata. Bukan karena disponsorin pabrikan kacamata sebenarnya. Saya itu juga nggak suka pakai kacamata karena hidup saya ini minimalis, jadi kadang kacamatanya itu miring-miring. Kenapa saya pakai kacamata? Karena mata saya lagi sakit. Kalau kata dokter sih itu mengarah ke penyakit yang namanya ulkus kornea. Cuman saya nggak tahu itu apa, tapi katanya sih karena infeksi bisa, karena luka bisa, karena trauma juga bisa. Kalau awalnya kenapa kok bisa sakit? Jadi awalnya kalau istilah Jawanya itu katanya sih ini lintipen ya. Lintipen itu bahasa Indonesianya apa ya? Lintipen itu kayak bulu matanya itu tumbuh ke dalam kayak gitu. Terus saya kucek dan akhirnya ada tim saya yang namanya Roni, emang kurang ajar Roni itu ya. Roni itu kayak bikin kayak semacam penjabutnya rambut yang kecil itu, terus dipanasin sama dia, terus ditariklah bulu mata saya itu biar nggak masuk ke dalam. Awalnya kayak gitu, tapi hasilnya mata saya ini malah gak sembuh-sembuh ya, malah sakit. Ya mungkin dengan cerita saya ini kalian bisa lebih berhati-hati lah ya. Kalau misalkan ada penyakit mata, lebih baik jangan ada orang-orang yang ngide kayak Roni gitu, lebih baik ke dokter mata aja. Karena ya kalau misalnya udah sakit kayak gini, wah harus pakai kacamata terus, itu ribet. Tapi sakit mata kan nggak harus pakai kacamata, Bang. Iya, bener. Tapi untuk penyakit yang saya alami ini, itu sebenarnya tidak menular ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat kayak gini terus kalian ketularan itu enggak. Tapi mata saya sekarang rentan sama cahaya, jadi gampang banget silau. Nah, syuting itu harus pakai lampu. Jadi lampunya kalau kalian lihat mungkin setupnya agak berbeda karena biasanya lampunya itu di depan saya langsung. Tapi sekarang saya agak miringkan seperti ini biar mata saya itu bisa kuat nahan silau gitu. Bukan cuma pas syuting aja sakit, pas saya HP-an itu sakit. Tapi pas HP-an ini ketika saya di kamar dan lampunya mati ya. Jadi kalau misalkan ruangannya gelap, terus HP-an itu sakit banget. Dah, laptop pun kalau misalkan saya laptopan itu juga sakit. Nah ini kalau kalian lihat aja ini udah berair kan, karena saya nahan lighting yang silau ini, jadi dia panas, terus dia berair gitu. Dan sekarang biasanya kalau misalkan saya bikin skrip itu kan harus di laptop ya. Dan kalau misalkan lagi sakit sekarang mentok itu biasanya 1 jam, terus saya istirahat dulu terus bikin skrip lagi. Kayak gitu secara terus menerus. Nah, kenapa di sini ada laptop Asus 2? Karena beberapa minggu yang lalu saya dikontak sama Asus. Karena kan saya bikin di story ya, di story kalau misalkan saya lagi sakit gitu. Dan Asus telepon saya, Mas Jika coba pakai laptop dari kita karena ini bisa mengurangi yang namanya cahaya biru. Dan mungkin bisa membantu saya untuk tetap research, tetap scripting. Karena biasanya sehari itu kalau misalkan saya research dan bikin script, itu lama ya. Biasanya saya kumpulkan beberapa dari 10 website review, 10 akun YouTube saya kumpulkan. Saya coba ambil dari perspektif mana, perspektif ini. Jadi biasanya memang lama untuk satu video aja. Nah karena sekarang sakit, jadi nggak kuat kayak gitu. Jadi biasanya saya suruh tim untuk research, saya suruh tim untuk scripting. Nanti saya tinggal edit di sentuhan akhirnya gitu. Nah Asus kayaknya entah kenapa ya, Asus ini perhatian banget sama saya. Jadi dia ngirimin laptop yang katanya cocok buat saya ketika mata saya lagi sakit ini karena dia mengurangi cahaya biru. Nah, tapi kenapa ada 2 laptop? Karena di sini kita akan membuktikan klaimnya Asus kalau misalkan dia bisa mereduksi cahaya biru. Jadi di sini udah ada Asus M1403HA. Yang satunya itu pakai Ryzen 5, dia IPS, dan yang satu ada M1403HA juga, tapi dia pakai panel OLED. Keduanya ini sebenarnya udah pernah kita review, baik yang Ryzen 5 ataupun Ryzen 7. Nanti tim DKID tolong ditaruh di end card di sebelah sini ataupun bisa ditaruh di kolom deskripsi ya. Karena kalau misalnya kita review lagi nanti akan jadi redundant, pengulangan. Di sini saya akan cuman bahas dari 2 perspektif yang relate sama kesehatan saya aja. Dan satu perspektifnya lagi relate sama kalian. Jadi perspektif yang pertama adalah layar. Layar adalah salah satu komponen laptop yang menurut saya paling ngaruh ke mata. Kalau kalian kayak saya yang kerjanya itu kebanyakan di depan layar, memilih tipe layar yang bagus itu bakalan sangat membantu. Kalau kita ngomongin layar, ada banyak panel layar itu, tapi mungkin yang udah kalian kenal itu ada layar TN, ada VA, ada IPS, dan juga ada OLED. OLED itu pun dibagi lagi banyak tergantung pembuatnya. Biasanya ada POLED, ada AMOLED, itu tergantung pembuatnya aja. Sebenarnya teknologinya sama. Nah, tahun ini OLED-nya Asus itu bakalan berubah nama, jadi namanya adalah Lumina OLED. Yang seharusnya kalau kalian udah ngikutin beberapa review DKID tentang VivoBook yang OLED ya, yaitu bakalan jadi signaturenya layar OLED-nya Asus, Lumina OLED. Jadi dia punya resolusi itu 2,8K, refresh rate-nya 120Hz dengan 0,2 millisecond response time. Terus dia juga punya VESA display XDR dengan True Black 500. Udah patent validated dan juga memiliki brightness nits yang gede ya. Kalau misalkan kalian bawa ke order itu 500 nits. Sekarang coba kalian tebak mana laptop yang cocok buat kebutuhan saya yang sekarang ketika lagi tidak bisa menerima lampu kayak gini, apakah IPS atau yang OLED?
Jawabannya adalah yang OLED. Wah, kok bisa kayak gitu? Saya jelasin. Kalian pasti pernah denger ya istilah yang namanya blue light atau cahaya biru yang disinarkan dari layar. Dan kalau kalian sadar, hampir semua vendor laptop atau vendor yang banyak komponen layarnya itu pasti bikin istilah itu kalau barang kita itu low blue light. Tapi pas kita pakai, tetap aja kadang masih cepet bikin capek ya. Karena cahaya biru itu bikin mata kita lebih ngantuk. Kalau secara data, saya belum tahu dari dua laptop yang ada di depan saya ini dia memproduksi blue light-nya itu berapa, tapi di sini saya ada alat, mana alatnya? Nah, ini saya ada alat yang dia ini Edmund Optics ya, yang dia tujuannya atau fungsinya itu untuk melihat mana cahaya biru yang paling banyak dikeluarkan sama laptop. Cara pakainya gimana nanti kita bahas. Nama alatnya adalah Band Pass Filter, ini buatan Edmund Optics Worldwide ya kalau tulisannya di sini. Nah, cara pakainya gampang. Kita tinggal buka aplikasi kamera aja. Terus kita taruh lensa kamera kita itu sampai nempel di band passnya kayak gini ya. Dan kalau kita lihat, wah, untuk layar yang IPS itu kelihatan banget birunya, kelihatan banget blue light-nya. Sementara kalau untuk yang OLED, wah bener-bener nggak ada. Padahal ini kedua layarnya nyala ya. Tapi untuk yang blue light-nya di IPS ini, wah kelihatan banget. Kalau yang OLED ini dia kayak mati karena dia blue light-nya tipis banget. Dan karena mata kita ini nggak bagus untuk ngeblok radiasi cahaya biru, jadi blue light-nya bisa masuk ke mata kita, kena kornea, terus kena lensa, dan kena ke retina, dan efek pendeknya mata kita itu gampang capek, sakit kepala, dan jangka panjangnya bisa menyebabkan mata minus, dan kalau saya baca di artikel, itu bahkan bisa sampai katarak. Dan sebenarnya ada cara lain ya untuk menghindari hal ini, tapi ya agak ribet. Jadi ada metode atau sistem yang namanya itu 20-20-20. Jadi setiap 20 menit kita lihat layar, 20 menit nih udah selesai jadi kita timer, kita harus 20 detik nggak lihat layar. Jadi kayak buang aja kemana nggak lihat layar selama 20 detik. Dan objek yang kita lihat ini harus berjarak sekitar 20 meter. Kalau saya baca di artikelnya RSUD, nanti akan saya munculkan lah ya artikelnya ya. Cuman kata artikelnya juga nggak terlalu akurat 20, nggak apa-apa sekitar 6 meter lah. Jadi jangan melihat objek yang dekat, objek yang jauh. Setelah itu katanya mata bakal relax. Cuman kan kalau setiap 20 menit, kadang kalau misalkan kita lagi on fire, lagi serius, lagi ngegame atau lagi kerja, nggak mungkin lah kita 20 menit. Misalkan kalian main Valorant nih, 20 menit terus kalian harus buang 20 detik, kan keburu dimatiin kan sama musuh. Kan ribet ya. Jadi kalau saya sendiri sekarang sih saya lebih milih laptopnya Asus yang OLED ya. Jadi terima kasih banyak buat Asus untuk perhatiannya udah ngirimin saya laptop ini biar saya tetap bisa kerja ya. Karena kalau bedanya, memang kalau misal dibilangkan dia jadi nggak sakit, nggak juga, mata saya tetap sakit. Tapi baterainya itu, jadi mata saya sekarang itu ada kayak semacam baterainya gitu. Kalau misalkan saya laptopan pakai layar yang biasa, yang masih ada blue light-nya, itu biasanya sejam aja udah nggak kuat. Tapi kalau pakai layarnya Asus ini bisa saya extend kira-kira ya 2 jam lah. 2 jam itu saya udah sakit lagi. Ini aja kalau kalian lihat, wah udah berair belum? Nah ini udah merah dan berair karena itu di depan saya ini lighting ya. Sakit. Dan kalau yang OLED ini saya tahu datanya, berapa persen dia mengeluarkan blue light, saya tahu datanya karena di websitenya Asus ada ya. Jadi untuk yang OLED ini kata Asus, dia hanya memancarkan blue light itu sekitar 6,5%. Dan kalau kita lihat dari band pass filternya tadi, memang benar-benar tipis kalau misalkan kita bandingin dengan si M1403Ki-A yang IPS. Terus selain blue light-nya yang kecil, fitur-fitur OLED-nya juga udah banyak dan sebenarnya udah pernah saya bahas ya dengan Asus OLED Care-nya di software Asus. Jadi nanti kalian lihat aja lah video saya yang itu, karena kalau misalkan saya bahas lagi durasinya bakal panjang. Sekarang kita masuk ke perspektif yang kedua, perspektif yang relate sama kalian. Apa itu? Harga. Nah, kenapa bisa harga? Karena harganya sekarang dia udah turun ya. Baik yang IPS ataupun yang OLED. Dulu awal-awal launching, jadi si Asus 1403Ki-A ini ada 2 SKU. SKU dari layar ada 2, SKU dari prosesor ada 2. Jadi ada yang IPS dan ada yang OLED, dan dari segi CPU atau prosesor dia ada yang Ryzen 5 dan ada yang Ryzen 7. Ryzen 5 dan 7-nya ini bukan seri U ya, tapi Ryzen 5 5600H dan juga Ryzen 7 5800H. Yang H itu biasanya dipakai di laptop gaming karena itu adalah high performance. Jadi prosesornya laptop gaming dipakai di laptop tipis. Dan kalau saya nggak salah ingat, untuk yang Ryzen 5 IPS itu dulu dijual dengan harga 9 juta awal-awal launching. Sekarang di websitenya Asus itu turun jadi 8.499.000. Dan untuk Ryzen 7-nya kalau harga di website itu 10 juta sekian, dan kalau misalkan di e-commerce itu sekitar 9 juta. Nah, kalau kalian matanya gampang capek kayak saya juga ya, saya saranin yang OLED. Dan sekali lagi di websitenya harganya lebih mahal ya untuk yang OLED. Untuk yang Ryzen 5 sih kalau saya lihat ketika saya shoot video ini Ryzen 5-nya udah out of stock, udah habis. Tapi kalau saya lihat di marketplace harganya itu sekitar 8.700.000 untuk yang Ryzen 5, dan yang Ryzen 7 itu 11.500.000. Kalau di website yang Ryzen 7 itu
13 jutaan. Wah, selisihnya lumayan, jadi mending beli di Tokopedia aja lah ya, nggak usah di websitenya Asus. Tapi itu wajar sih, biasanya harga website sama harga di e-commerce, ya itu kan e-commerce itu tergantung penjualnya masing-masing ya. Kadang ada yang mungkin butuh uang, jadi dijual rugi, mungkin stoknya banyak, ya kalian bisa pilih-pilih pinter sendiri lah. Asalkan penjualnya yang terpercaya, yang centang ungu, kalau misalkan di Topet, kalau di Shopee ya Shopee Star atau di Blibli, pokoknya yang terpercaya lah. Oke, jadi itu tadi adalah cerita dari mata saya yang lagi sakit ini. Kalau misalkan dulu pas sehat ya, baik layarnya itu TN, VE atau layar apapun, saya nggak kerasa sama sekali. Tapi sekarang kalau pas sakit, layar yang kurang bagus itu di mata saya bukannya sakit sih ya, tapi lebih kayak ada baterainya. Jadi kalau misalkan 1 jam itu bukan hanya kayak ngantuk atau capek, tapi perih dan berair. Nah, contohnya kayak ini. Ini saya syuting ini harus menahan sakit karena dia perih. Karena lightingnya ke mata ini bikin silau dan berair, perih, dan kalau misalkan saya lihat itu kayak ganda gitu. Di situ ada Riplana yang lagi shoot sekarang. Jadi Riplana itu kayak kebelah dua. Kayak misalkan mata kalian berair lah, kayak gitulah. Kalau mata kiri aja, tapi kalau mata kiri saya tutup, yang kanan ini dia nggak double, nggak ganda, nggak jadi dua gitu. Nah, kalau misalkan keadaan kalian udah kayak saya yang gampang capek di depan layar, ya kebutuhannya jelas layar yang bagus ya. Asus OLED ini bisa jadi referensi karena dia bisa mengurangi cahaya biru sampai dia cuma memancarkan 6,5% cahaya biru aja. Walaupun kalau misalkan saya lihat gini dibilang nggak sakit sih, ya tetap perih, tetap silau, tapi nggak separah ketika saya lihat layar yang IPS ini. Kalau yang IPS ini benar-benar brightness-nya ini harus saya turunkan biar saya bisa tetap lihat dia. Tapi kalau yang ini brightness-nya terang tapi saya masih bisa lihat dengan nggak sakit, nggak perih gitu. Ibaratnya sekarang kalau misalkan saya pakai yang OLED ini, daya tahan baterai mata saya itu bisa 2 jam. Kalau yang IPS ini daya tahan baterai saya itu cuma 1 jam gitu. Jadi thanks again ya buat Asus yang udah ngirimin saya laptop ini untuk bisa tetap bekerja dengan menatap layar yang lumayan lama. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi, and see you on the next video. Bye-bye. Coba kalian lihat nih. Wah, bisa berair nomor